Damailah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mana memberikan kita selalu rezeki dan kesehatan. Damailah negeriku tercinta, damailah semuanya, damai perasaan dan hatinya untuk menjunjung tinggi kehidupan yang berakhlak. Tatanan kehidupan dimulai dari diri kita. Bermasyarakat, tenggang rasa, gotong royong, bersama-sama mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita bangsa yang sangat besar, suku budaya hingga kerajaannya di Indonesia, berbagai macam-macam budaya dan bahasa. Namun kita sekarang sangat lupa akan dirinya semua kebudayaan hingga hilang. Tatanan kehidupan yang hanya mementingkan egonya diri sendiri dan merasa keangkuhan dan keangkuhan dalam dirinya, tidak bersependapat dengan keinginan. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, itulah Indonesia Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan hingga mencapai satu yang hanya direbutkan sebagai pemimpin, sedangkan kita menjadi pemimpin rumah tangga pun gagal. Aku pun menjadi pemimpin rumah tangga sangat gagal, tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Jadi proses dalam pengkajian diri mulailah terbentuk dalam kehidupan yang sealayaknya. Indonesia kaya budaya, kerajaan, bahasa yang berbeda, tapi untuk mencapai kebenaran, mencapai satu titik di mana kesejahteraan itu ada, jangan sampai lagi negara kita gadaikan, pulau-pulau kita jual, yang akhirnya menyengsarakan rakyat, menyengsarakan ke depannya. Mau dibawa kemana kita ini? Terutama anak kecil yang akan lahir kembali. Anak-anak nasibnya akan dibawa kemana? Apakah para pejuang telah memberikan jalan kita, telah memberikan yang terbaik agar terdidiklah negara kita ini. Walaupun Indonesia menjadi 38 republik, 38 kepulauan, tapi kita harus bisa mengerti arti kehidupannya. Pandanglah kami yang di bawah, mereka adalah haknya, berikan. Bukan kita hanya disubsidi, kita bukan hanya pengemis. Berikanlah tirahnya yang baik. Karena mereka adalah pejuang, bertumpah darah. Dulu para pahlawan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Namun kita sekarang udah berbuat apa? Dengan zamannya modern saat ini, orang pun sudah mengetahui pandangannya, sudah luas lebar. Anggaran-anggarannya, pendapatan APBD, anggaran pendapatan daerah. Jangan lagi RAB, rencana anggaran pendapatan daerahnya, RAB. Dulu rencana pembangunan yang akhirnya dipotong dan dipotong, yang akhirnya terus dan terus menerus tidak ada sinkronisasi perputaran perekonomian yang selama ini tidak sejalan. Yang kaya semakin kaya dengan dasinya, dengan pangkatnya, dengan gelarnya.
Sedangkan kita tidak mengetahui awalnya pada para leluhur kita. Harusnya kita sadar. Sadar diri kita mengenal Tira silsilah dan keturunannya leluhur kita. Dia telah memberikan amanah pada kita, makanya kita harus menjalankan dengan baik. Kita sudah diberikan satu tujuan untuk generasi kehidupan anak-anak kita. Kita lihat lahir dari sumpah pemuda yang harus menjalankan dengan baik. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi nilai kehidupan. Nilainya yang mana yang harus kita ikuti arah dan tujuannya. Terus dan terus terulang cerita-cerita yang tidak bersependapat dan sepaham. Kita rakyat jelata, kita bodoh, tapi kita memerlukan penerangan. Kembalikan kepada yang berhak, biar menjadi kedamaian negeri ini. Bukan hanya hidup di balik topeng atau seragam. Semua itu perlu restu bumi. Lihat bangsa Indonesia sekarang mencapai 3,7 miliar. Arahnya mau dikemanakan? Lihat yang bergelentangan di pinggiran toko. Para pemulung yang mengadukan nasibnya dalam kehidupan. Sedangkan kita dalam keangkuhan. Lantas mau dijual apa lagi? Harga diri kah? Dijual kehidupannya agar semua mencapai tujuannya, bukan untuk menyelaraskan dalam diri kita, menyamakan irama dan ritmenya yang hanya keterpura-puraan bukan ada dalam di jalan, yang akhirnya menyesatkan. Makanya untuk kalian semua regenerasi anak muda, kita bersatu mencapai tujuan. Kalian bekerja di pembangunan, tidak mungkin ingin di bangunan terus. Terus nasib anakmu mau seperti apa? Kalian bapakmu supir, karena aku merasakan. Aku darahnya pejuang yang dititipkan oleh para pahlawan. Tidak mungkin bapakku harus menyupir terus tirah jabatannya. Mereka mengambil hak yang bukan dalam ketentuannya, lalu mau dibawa kemana kehidupan kita. Dari situ kita menyadari sadar akan diri kita, malu apa tidak adalah cerminan untuk diri kita. Kita sudah berbuat apa? Yang hanya menjual kepulauannya. Padahal aset kita itu banyak. Indonesia itu sangat luas. Pariwisata, pajak, uangnya kemana? Terus orang yang di pinggiran jalan, kalau kita bukan sebagai pemimpin yang mengarahkan, sampai dia teriak, mengeluarkan napasnya, kita tak akan ada rasa solidaritas. Terus kita menjadi TKI lagi, menjadi TKW, bolak-balik. Terus kehidupan harus seperti ini kah? Karena kita berada di birokrasi, manajemen, dan organisasi. Pertama sandang kita benarkan, perekonomian kita benarkan, kehidupan kita benarkan. Dalam Pertamina, berapa yang kita gelapkan bangsa Indonesia? Uangnya kemana? Kalau kita berbuka pikirannya terang, punya rasa solidaritas terhadap bangsa dan rakyatnya, maka kita akan kebuka hatinya.
Kalau hanya ingin gelar dan jabatan keduduk dalam porsinya semua orang pun bisa. Tapi kemampuan dan ideologi Pancasila, hati yang harus bisa membersihkan sampai ke rakyat kita, memberikan petuahnya. Hati kita bersihkan. Ada tidak tirah dan jabatan? Jadi jangan pernah memaksakan kehendak kalau bukan di jalan dan diridhonya. Seorang pemimpin harus punya tugas dan kewajiban. Membenarkan perekonomian, membenarkan kesejahteraan rakyat. Jadi rakyat itu jangan dianggap hanya sebelah mata, dikasih iming-iming bahagia. Kita buka mata hati kita. Mereka itu ada dalam kehidupan, ada tirah dan jabatan. Terkadang kita sadar menyadari diri karena kita mempunyai potensi dan mengerti tahu arti kehidupan. Sekarang, kenapa aku ngomong seperti ini? Karena aku tahu dari dulu. Aku udah berjalan dalam posisinya. Aku ingin membenarkan semua perkara dalam kehidupan kembali kepada yang berhak. Biar bumi merestui. Biar kehidupan ini menjadi damai kembali. Memang membebaskan kehidupan zamannya dulu oleh para pejuang. Keluarga kita kan pahlawan juga. Terus dianggap apa selama ini? Dari situlah kita belajar menyadari tentang hati, menyadari tentang diri. Pandangan yang sangat luas, jangan hanya sementara mengenal jabatannya, tapi tidak melihat rasa percaya kita kepada yang berhak. Terkadang saya rapuh dengan keadaan. Sekarang banyak janda-janda hingga mencapai 50% karena perekonomian dan salah mungkin dalam jodoh dan bidang. Yang akhirnya banyak lagi pengangguran. Banyak lagi tidak kesetaraan dalam kehidupan. Hingga infrastruktur di mana-mana ketinggalan, padahal kita dari jalan tol besar, dari laut besar penghasilan, dari gas besar, dari pariwisata besar. Lantas kita sudah berbuat apa dalam hidup ini? Saya bertanya dalam hati sendiri, kadang merasa menangis, menjerit. Cita-cita para pahlawan dulu yang sudah membebaskan kita, dan kita sudah berbuat apa untuk selama ini? Karena pasal berasal dari P4, Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila berasal dari Undang-Undang Dasar. Saya udah mengerti tentang hukum. Jadi kita disitulah perlu kesepakatan, keselarasan dalam hidup. Kalau bukan yang berhak kita paksakan, akan seperti apa generasi kita? Yang nantinya ayahnya tukang macul, terus aja anaknya jadi tukang macul. Seadil itukah dunia ini? Bapaknya tukang bawa angkot, seperti aku sendiri bawa angkot dulu. Terus aja kita bawa angkot. Seadil ini kah hidup? Bapakku TKI, nantinya aku ke Arab lagi jadi TKI. Sedangkan tirah dan jabatanku yang sebenarnya kalian tidak akan tahu. Di negara Arab aku dihargai dengan fasilitas. Tapi di negara kita sendiri, kalau bukan kita, siapalah yang bisa membenarkan kehidupan?
Cuman aku hanya bisa bersujud dan bersyukur dan berdoa. Jangan sampai harapan anak bangsa suatu saat kelak menjadi apa yang tidak diinginkan. Hidup adalah perjalanan. Kalau kalian pusing, mari kita jalan-jalan. Ajak aku jalan-jalan. Dari situ kita belajar yang namanya hidup banyak peranan. Peranan wanita. Peranan wanita kan harus sesuai dengan jalannya. Peranan laki-laki harus berjalan pada porsinya pekerjaannya. Sekarang kalau misalkan dalam bisnis, perempuan dikesaudikan, kita menikah lagi. Kebanyakan kan sekarang begitu. Dari situlah kita belajar dalam sudut pandang dalam kehidupan. Terus kita yang di atas memandang seperti apa dalam hidup ini. Bea cukai hingga tidak berjalan selama 2 tahun. Aku meninggalkan 7 tahun mungkin ya. Bea cukai, industri, terus pabrik-pabrik yang belum berjalan. Ternyata harapan dan mimpi ini tidak sesuai dengan kapasitasnya hingga tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan. Setiap project manager, setiap ketentuannya ada pada bidangnya, ada pada tugas dan kewajiban. Aku berpikir kadang, selama ini aku sudah berbuat apa? Bukan hanya keakuan dan keangkuhan. Sampai saat ini aku terkurung dalam perasaan hati yang bimbang, hanya bisa berkata. Walaupun berkata, tapi aku tetap sudah berjalan dalam pekerjaanku, membangun generasi putra-putri bangsa yang baik, biar menjadi figur dan contoh. Jadi jangan sampai begini, aku udah menduduki menjadi pemimpin, sudah aja. Setiap pemimpin yang diinginkan adalah selalu dikenang seperti para pahlawan, seperti para kiai, hingga hidupnya berkah didoakan. Harusnya sifat pemimpin itu seperti itu, yang akhirnya banyak didoakan orang. Yang akhirnya bermanfaat untuk kehidupan banyak. Ngopi dulu, ngopi. Jangan terlalu tegang. Ambil resiko dalam perjalanan hidup. Ambil hikmah dari semua ini. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita ungkapkan dalam perasaan, realita kenyataan dalam hidup nyata adanya. Karena kita mengetahui detailnya. Kalau misalkan aku tidak mengetahui dalam detailnya, tidak mungkin kita berbicara seperti ini. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang kaya, masyarakat yang pintar. Dia sudah bisa memilih mana jalan yang terbaik, mana jalan yang benar. Mereka telah berada dalam porsi dan ke tempatnya saat dimana dia ingin merasakan kebahagiaan. Makanya bahagiakan diri kita sendiri. Jangan sampai kita berangan-angan menginginkan satu keinginan yang akhirnya gagal dan selalu gagal, kandas dan selalu kandas. Walau hatiku tergores luka, banyak beban, banyak pikiran anak-anakku, cucuku suatu saat mau jadi apa. Hatiku ingin kembali damai dalam tenang. Ketenangan rasa cinta yang dulu pernah hilang. Namun aku sadar diri, sebelum bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya, kembali ke generasi pemuda dan putra-putri bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang hanya dalam kehidupan berbeda pandangan, ketuaan pemikirannya. Kita sebagai generasi muda yang bisa mendobrak kehidupannya, menyetarakan. Kalau orang tua kan pikirannya tidak melihat ke bawah, yang hanya ke depan dan ke depan, tanpa melihat ke belakangnya. Perjuangan kita,
perjuangan leluhurnya. Dari situlah kita menyadari arti kehidupan. Baru kita sadar. Sesudah sadar betul ya apa yang dikatakan. Karena kita tahu dalam posisi porsi masing-masing setiap apa yang dijalani dalam kenegaraan ini. Dulu aku jurusan tata negara. Jadi mengerti dan tahu. Walaupun aku pernah nyupir angkot, walau pernah dagang sayuran, ngampas, apa pekerjaan itu, setidaknya menyelidiki akhir dari kehidupan, di mana letaknya, ternyata sama aja. Tidak jauh dan tidak beda, sama aja. Dalam kenegaraan bentuklah batang tubuh kehidupan bermasyarakat. Angkat kembali kepada tirah-tirahnya. Karena penghasilan negara itu sangat besar, sayang. PLN, telekomunikasi, pariwisata, pajak. Lantas kita mau dibawa kemana hidup ini? Dari situlah kita sadar, menyadari arti kehidupannya dengan penuh rasa cinta dan selalu bersyukur. Bersyukur dalam sujud sejadah kita, selalu bertafakur. Maka doakanlah kalian, doakanlah aku. Semoga umur aku panjang. Semoga dapat mendapatkan istri yang baik, yang menyayangiku apa adanya. Dan lalu aku tidak berpaling seperti apa yang dikatakan. Kita memimpin dalam kenegaraan, tapi kita tidak berpaling dalam kehidupan, konsisten menegakkan kehidupan yang adil. Seperti tatanan hukum, mulai dari diri kita yang menjalaninya. Ini madiran rakyat aja yang harus disiplin, sedangkan rakyat mencontoh pemimpin yang di atasnya. Seperti cinta kita, kalau tidak sejalan, tidak berperasaan yang sama, yang hanya manis dalam lidah kita, dalam hati tidak tersimpan jutaan kerinduan, buat apa? Yang akhirnya bertolak belakang, seperti air sama minyak, bertolak belakang, tidak seiring dan sejalan. Yang diharapkan dalam kehidupan adalah kedamaian. Bangsa kita sudah damai, sudah tenang, tapi perekonomian yang tidak seiring. Dari situlah kita harus bisa mencapai tujuan-tujuannya, seperti mahligai rumah tangga yang harus kita jaga dan kita bina. Kan seperti itu. Kalau kita menyayangi satu pekerjaan dengan baik, kita akan tetap ada kerinduan dalam pekerjaan. Kalau misal kita bukan dalam bidangnya, pekerjaan itu dianggap lelai, karena kita tidak punya potensi dalam pekerjaannya. Karena pernah aku merasakan, aku dalam bidang pekerjaan ini terus tidak merasa nyaman dengan pekerjaan ini. Yang akhirnya aku terus mencari di mana kenyamanan. Bekerja itu yang yang diharapkan itu kenyamanan. Apalagi kalau malam, kita harus siap bekerja sampai kepada bahagia pekerjaannya ini. Makanya dari itu, dasar-dasar kehidupan ada dalam diri kita. Jadi kita bisa menjadi apa yang diharapkan. Jangan malu lagi. Kita bangsa yang berhak. Masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai merugikan negara. Kita menciptakan lapangan kerja yang baik. Dengan pangkat-pangkatnya, dengan gelar-gelar. Yang akhirnya tidak ada lagi kecemburuan sosial.
Dia pegawai, aku juga pegawai sekarang. Jadi motivasi anak suatu saat bahagia melihat bapak. Suatu saat aku pun bisa. Yang akhirnya menjadi figur dan contoh. Bukan dalam figur perseteruan dan perseteruan yang akhirnya menyesatkan. Kalau kita figurnya hanya berseteru dan menyesatkan, lantas kita mau apa? Sedangkan kita sebagai makmum mengikuti imam, ya mana imamnya yang harus kita ikuti? Dari situlah kita sadar diri dan menyadari kehidupan ini. Karena aku ngomong begini adalah fakta, realita, kenyataan dalam hidup apa yang diharapkan benar adanya. Karena pernah aku berjalan dalam ranahnya. Bukan hanya omong-omong. Fakta, kenyataan, realita dalam pekerjaan. Aku bekerja keras. Siang dan malam. Saat bersandar dalam lelah. Bekerja sama pasangan kita. Dalam kehidupan, realita kenyataan, bekerja dalam prosedurnya. Dari situlah kita belajar, terus belajar arti kehidupan yang sebenarnya sebagai sifat pemimpin, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Tabligh adalah dalam menyampaikan kehidupan dalam sifat pemimpin yang baik dan bijaksana. Mengangkat, hai generasi muda, hayu kita sama-sama seirama sejalan, ranah pekerjaan, jalan yang akhirnya kita sama-sama merasakan kehidupan. Kita arahkan generasi muda, kita raih rangkuh, biar tujuannya jelas kehidupannya. Suatu saat dia menikah. Banyak sekarang jomblo-jomblo yang tidak menikah karena ketakutan dalam perekonomian. Yang akhirnya dia termenung, buat diri aku sendiri juga susah, apalagi aku menikah. Sekarang perempuan akhirnya dia menunggu dan menunggu tanpa ada satu pinangan. Seperti sekarang aku hidup sendiri, aku bingung bekerja apa. Lantas aku harus menonton sandiwara semuanya. Dalam sidik kita, kita mengerti arti kehidupan. Kita memahami, mengerti tentang rakyatnya, tentang kehidupannya di daerah ini seperti apa. Amanah, kita menjalankan amanah dengan baik sebagai pemimpin-pemimpinnya, berbijak dalam kehidupan. Disitulah terbentuk rangka. Dalam tubuh kita kan ada rangka. Ada tulang, ada paru, ada hati, ada urat. Jadi tanpa negara, tanpa rakyat, tanpa bersatu menciptakan dan mencapai kehidupan yang lebih baik, tak akan ada kebahagiaan, kedamaian. Yang akhirnya banyak lagi jomblo. Anak-anak putus sekolah. Buat apa aku sekolah? Yang akhirnya tidak jadi apa-apa. Harusnya sosialisasi dalam biologis, dalam psikologi kita mengerti. Aku udah berbuat apa untuk negara? Kembali lagi kepada diriku. Aku udah membangun banyak hal. Di Jonggol, Sumedang, Brebes, terus Purwakarta, Indramayu. Banyak pekerjaan sebenarnya. Tapi uangnya kemana yang aku tanyakan? Dari situ kita sadar, menyadari arti kehidupannya. Kita tetap terus berusaha belajar dan belajar. Ya sampai akhirnya bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Banyak janda-janda yang
Akhirnya pulang lagi jadi TKI, TKW. Ntar ngadu lagi ke BMI. Sedangkan fungsional pemerintahan itu apa? Mengayomi sekarang katanya. Kamu ilegal, bukan legal. Tapi kita udah membelikan tiket, naik pesawat, itu kan ada pendapatan. Daripada kita tidak dibenahi dalam ranahnya, ntar ngadu lagi ke BMI, Badan Migrasi. Sedangkan Badan Migrasi adalah swasta, bukan negeri. Dari situlah kita belajar. Terus yang bertanggung jawab siapa? Negeri apa swasta? Nanti pembebasan lagi, masalah lagi, begini, begitu, begini. Sampai kapan kita berbuat seperti ini? Yang hanya pengaduan lagi dalam kotak pengaduan. Yang akhirnya kita menyelesaikan lagi dengan cara dan tugas. Seindah itukah hidup ini? Coba kita bersama-sama saling membahu dan membangun. Kita melihat kerana dalam kehidupan ini, kembali kepada tira dan porsinya. Akan bahagia, akan tercipta. Oh, aku bangun tidur ini, belum cuci muka, tapi masih terlihat kece ya. Efek ini. Dari situlah kita belajar mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Sungguh luar biasa yang kalian dapatkan. Hingga di Karawang mobil banyak menumpuk. Pemasaran marketnya mana? Hubungannya kita mana? Jangan sampai kita ibaratkan mengeluarkan satu produk yang akhirnya kita minus dan minus buat apa? Akhirnya memperkaya diri lagi, sudah jadi tradisi dan budaya. Sedangkan tradisional kita itu adalah budaya kesenian dalam kehidupan. Tariannya banyak. Kita punya kerajaan masing-masing. Makanya kembalilah kepada tirah yang berhak. Biar ketua BMI ibaratkan libur, pensiun. Jadi tidak memikirkan pada halnya dasarnya dalam kehidupan. Pengaduan dari mana yang hanya ketidakjelasan, yang diambil dari hikmah perjalanan dalam hidup. Makanya buat kalian yang di pekerja yang di luar, tetap jaga perasaan hati kalian. Suatu saat kalian mungkin ibumu mencapai gelar tahta jabatan. Kita ibaratkan anak kita kuliah atau anak kita di Akper, di Agbit, habis ratusan juta kuliah. Terus anak kita nanti tidak bekerja pada bidangnya, akhirnya pusing lagi. Kasihan kan? Apakah ada perasaan mereka yang selalu terbuka mengingatkan pada dasarnya pekerjaannya? Akhirnya balik lagi ke arah anaknya tidak bekerja. Akhirnya pengen nikah. Suaminya tidak jelas kerjanya lagi. Akhirnya perceraian lagi. Bermasalah lagi. Jadinya tradisi dan budaya kehidupan nantinya akan terus dan terus tanpa kita benahi. Oke, untuk sekalian dimanapun berada, tetap jaga perasaan hatinya untuk pasangannya. Berikan yang terbaik, selalu berdoa semoga harapan dan mimpinya tercapai. Dimulai dari diri kita untuk kebahagiaan-kebahagiaannya. Dari sanalah kita mengerti artinya kehidupan. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu. Biar kamu sama-sama suatu saat bila ketemu sama aku, berarti aku ngomong ini begini adalah cambuk buat kalian. Biar supaya mata kita terbuka.
Orang yang mendengar seperti apapun bisa mengerti arti kehidupan. Ambil hikmah dari perjalanan, ambil hikmah dari setiap ucapan. Tak ada ucapan yang aku lontarkan salah, karena aku pernah belajar dalam pelajaran koridornya, pernah belajar dalam posisi pekerjaannya, hingga tahu hukum, hingga tahu tata negara, hingga tahu semuanya, karena aku belajar orang lapangan yang selalu ada di jalanan. Hingga aku menyenangi jalanan itu dari sudut pandang aku tidak mau lagi ada orang yang ngebeca. Seandainya aku kaya, aku akan angkat, aku beli negara sendiri, aku bawa kalian, aku ciptakan lapangan kerja, hak-hak kalian. Berhubung aku gagal dan selalu gagal, hanya bisa inspirasi, hanya bisa motivator untuk kalian. Suatu saat kelak jangan sampai pada dasarnya kita selalu terbelenggu dalam kehidupan. Dari situlah kita belajar. Buat kalian yang jauh di sana, buat ibu-ibunya, bapak-bapak TKI TKW yang membiayai anaknya dalam kuliahnya, semoga anak-anaknya mencapai harapan dan cita-citanya. Juga mendapatkan jodoh-jodohnya yang seiring sejalan sepaham, yang selalu takut kehilangan. Jangan asal manis di mulut, malah di hati tidak menerima. Harus di mulut manis, di hati kita manis, berarti kita sama-sama merasakan. Akan ada keromantisan, saling menyayangi, saling mengasihi. Dari situlah kita belajar. Terus dan belajar. Kenapa? Gatal anjir. Belajar dan terus belajar tanpa tahu, tanpa mengetahui kepribadian orang lain. Kita benahi diri kita sendiri, pribadi kita, pemikiran kita. Dalam psikologi manusia ada insting, ada feeling, ada perasaan, ada hati. Insting kita berjalan dalam hati dan mata kita kembali kepada angan dan raga kita. Jadi setiap masalah, problema dalam kehidupan yang datang pada diri kita, anggaplah semua masalah adalah cambuk buat kita. Jangan sampai kalian galau aja. Banyak sekarang BMI dari rasa galau memberikan senyumannya, memberikan cahayanya. Tutupilah rasa susahmu, rasa kesalmu, rasa sakit hatimu. Kalau bisa gini, kita terlena dalam satu permasalahan, terus kita selalu terbayang terpuruk dalam permasalahan yang akhirnya kita jadi sakit pikiran, sakit hati, jadi susah bangun lagi, susah membangun perasaan dan hatinya, susah memberikan yang terbaik buat diri kita. Orang lain yang membenci kita merasa bahagia, apalagi ibaratnya pasangan kita. Syukur dia itu galau terus. Jadi seorang laki-laki merasa bangga karena telah bisa menyakiti perasaan kalian. Buat kalian perempuan, kalian harus tegar karang. Anggap semua masalah angin lalu. Kita berdiri dan membuka lembaran baru, yang akhirnya pengaduan dalam BMI ngerasa senang. Akhirnya dia selalu sedih awalnya. Hingganya mekar kebahagiaan dalam senyumannya. Karena manusia yang kita harapkan adalah kebahagiaan. Kita menutupi rasa sesal itu. Ibaratkan kita sakit, kita balut rasa sakit itu biar menjadi doa. Kalau terus kita mengadu dalam kesedihan, niscaya nanti suatu saat dituliskannya sedih terus. Kita bukan, kalau nanti pengen drama gitu, bare dalam film, dalam cerita kita berdrama. Kalau kita tukang sedih nanti jadi nanti menjadi aktor, aktris. Kalau perempuan aktris, kalau laki-laki aktor. Jadi tukang nangis gitu, tukang cengeng, tukang manja, kan ada dari psikologinya bisa dilihat gitu.
Karena pandangan seseorang bisa melihat dari dalam karakter diri. Kalau seperti aku, kalau dalam film karakternya sadis, aku tidak bisa. Dalam karakter aku ibaratkan harus selengean. Karena figur aku itu susah dibaca karakternya. Dari dulu kan aku suka film itu yang susah dibaca. Untuk film-film sekarang kan gampang ya kita bacanya. 15 menit, 5 menit udah ketebak dalam alur ceritanya. Kalau kalian punya pengen membayar menjadi aktor yang sangat mahal, bayarlah aku. Aku siap menjadi aktor. Peran apa aja aku bisa. Cuman aku aktornya dingin, cool man, kayak kulkas. Oke, makasih banyak buat semuanya. Bila ada kata ucapan yang tidak berkenan, anggaplah semua permasalahan adalah pelajaran dalam hidup. Anggaplah itu adalah cambuk bagi kalian. Jangan sampai kalian membenci dengan keadaan hal yang tidak baik. Ini suatu fenomena dalam kehidupan pernah kita jalani di bidangnya, belum kita berbuat yang terbaik untuk negaranya. Makanya buat kalian semua, happy. Jalani hari-hari dengan rasa ceria dan percaya diri. Doaku selalu menyertaimu dari manapun juga. Kalau kalian kangen dan merasa yang merindukan, kalian basuh dalam hudumu, dalam sajadamu. Suatu saat kalian akan mendapatkan jodoh-jodoh yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.